Seorang gadis desa datang ke kampus elit dengan ransel lusuh dan harapan besar. Dosen dan teman-temannya meremehkan. Tak tahu siapa dia sebenarnya. Di hari wisuda, satu pidato mengubah segalanya. Semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Anissa tumbuh di sebuah desa kecil di lereng gunung, tempat di mana listrik sering padam dan akses internet nyaris mustahil. Rumahnya berdinding papan, beratap seng yang sering bocor saat hujan deras. Udara di sana sejuk menusuk, terutama di pagi hari, dan suara jangkrik menjadi teman tidur setiap malam. Tak ada suara kendaraan. Hanya derit angin yang menggesek dedaunan dan sesekali suara sapi melenguh di kejauhan. Di desa itu, semua orang saling kenal. Anissa dikenal sebagai anak yang rajin, pendiam, dan sangat pandai. Sejak kecil, dia terbiasa membaca buku di bawah lampu teplok karena listrik hanya menyala beberapa jam sehari, dan itu pun tak menentu. Meski hidup serba terbatas, wajahnya selalu menyimpan semangat. Tatapannya tajam saat membaca buku, alisnya sedikit berkerut jika tidak paham, dan bibirnya bergumam pelan saat menghafal rumus. Ia bukan tipe yang suka mengeluh. Jika kesal atau sedih, ia hanya diam dan menulis di buku kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Ibu udah gak ada. Ayah juga kerja keras sendiri buat nyekolahin aku. Jadi aku harus kuat, ucapnya pelan suatu malam, saat sedang duduk di beranda menatap langit. Ayahnya, Pak Rashid, duduk di sampingnya. Diam-diam memperhatikannya dengan mata yang mulai berkaca. "Nak," kata Pak Rashid dengan suara parau, "orang boleh miskin harta, tapi jangan pernah miskin mimpi." Anissa menoleh dan tersenyum kecil, tapi matanya basah. Ia mengangguk, lalu memeluk lengan ayahnya erat. Sejak itu, ia tanamkan dalam hati, apapun yang terjadi, ia harus sekolah setinggi mungkin. Harus berhasil. Bukan buat pamer, tapi buat membuktikan kalau anak desa juga bisa berdiri di tempat yang sama dengan mereka yang hidup di kota. Tahun demi tahun berlalu. Setelah lulus SMA dengan nilai tertinggi se-kabupaten, Anissa mendaftar ke Universitas Nusantara, kampus elit yang hanya bisa dimasuki anak-anak pintar dan orang-orang berduit. Ia tahu dirinya hanya punya satu peluang, beasiswa penuh. Ia belajar siang malam, bahkan rela berjalan kaki 2 jam ke kecamatan hanya untuk kirim berkas lewat warnet. Saat pengumuman keluar dan namanya ada di daftar penerima beasiswa, ia menangis terseduh-seduh sambil bersujud di lantai. Hari itu juga, seluruh warga desa datang ke rumahnya, memberi selamat dan mendoakan yang terbaik. Tapi di balik senyum itu, Anissa tahu, tantangan yang sesungguhnya belum dimulai. Perjalanan ke kota besar ia tempuh dengan bus antar kota. Tasnya besar dan berat. Isinya hanya beberapa baju, buku, dan bekal makanan dari ayahnya. Sepatu yang ia pakai sudah beberapa kali dijahit. Warnanya pun mulai pudar. Di tangannya tergenggam erat sebuah map plastik berisi dokumen penting. Saat turun di depan gerbang universitas, matanya terpana melihat bangunan tinggi menjulang, taman luas, dan mahasiswa-mahasiswa yang lewat dengan penampilan rapi, memakai laptop mahal, dan bercakap-cakap dalam bahasa asing. Ia berdiri kaku, tangannya berkeringat, dan sempat melangkah mundur. Tapi ia menepuk dadanya sendiri. "Anissa, kamu di sini bukan buat minder. Kamu di sini buat belajar," katanya lirih. Namun sejak langkah pertama di aula orientasi, tatapan-tatapan sinis langsung menyambutnya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Lihat tuh, kayaknya anak dari gunung deh," celetuk seorang mahasiswi berambut lurus yang memakai jaket kulit dan parfum menyengat. Yang lain tertawa kecil. Anissa menunduk, pura-pura tak dengar, tapi jantungnya berdebar kencang. Ia duduk paling belakang, jauh dari kerumunan. Seorang mahasiswa pria sempat melirik sepatu Anissa lalu membisik ke temannya. "Ih, itu sepatu atau karung?" Lagi-lagi tawa meletus. Anissa menggenggam tangan sendiri di pangkuan. Matanya panas. Tapi ia tak membalas. Ia hanya menatap ke depan,
mencoba mendengar suara pembicara di panggung, meski suara-suara itu kini bercampur dengan gemuruh di dalam dadanya. Tak hanya mahasiswa, beberapa dosen pun tampak memandangnya dengan ragu. Saat daftar nama diperiksa, seorang staf akademik bertanya dengan nada mencurigakan, "Kamu yakin ini datamu valid?" "Anissa, dari mana tadi? Desa mana?" Anissa menjawab dengan sopan, "Dari Cibuluh, Pak." Pria itu mengangguk singkat lalu bergumam, "Kok bisa tembus sini ya?" Anissa mendengar jelas. Ia pura-pura sibuk membuka tas. Tapi bibirnya gemetar, dan ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Semua itu terjadi dalam waktu singkat. Tapi bagi Anissa, rasanya seperti ditusuk perlahan, satu demi satu. Ia mencoba tersenyum, meski hanya sedikit. Ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya dan ia harus kuat menghadapi semuanya. Salah satu yang paling terang-terangan meremehkannya adalah Dr. Herman, dosen senior yang dikenal tajam dan tanpa belas kasihan. Lelaki parubaya itu selalu tampil rapi dengan jas abu-abu dan dasi merah gelap. Matanya tajam seperti ingin menguliti siapapun yang tak sesuai dengan standar pikirannya. Saat Anissa pertama kali masuk ke kelasnya, ruangan dingin ber-AC dengan jendela besar menghadap taman. Semua mahasiswa duduk tegak, tegang. Anissa duduk di pojok, mencatat pelan. Tiba-tiba Dr. Herman menatap ke arahnya sambil melirik daftar hadir. Ia berhenti membaca sejenak, lalu memandangi Anissa dengan pandangan tajam. "Anissa, dari mana?" tanyanya datar. "Dari Cibuluh, Pak," jawab Anissa pelan. "Oh," gumamnya. Ia lalu tertawa kecil, lalu menoleh ke kelas. Anak seperti ini biasanya cuma bertahan 1 semester. Itu pun kalau kuat. Kelas langsung sunyi. Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Anissa menunduk. Wajahnya memerah. Matanya berair. Tangannya gemetar memegang pulpen. Tapi ia paksa untuk tetap menulis. Dadanya panas. Tapi ia tahan. Ia tidak bicara. Ia hanya menggigit bibir bawahnya dan mengalihkan pandangan ke papan tulis. Mencoba tetap fokus meski isi hati berantakan. Sejak hari itu, setiap pertemuan kelas jadi ujian mental. Dr. Herman sering memanggilnya tiba-tiba, memberi soal sulit di depan umum. Kadang sengaja menyuruhnya menjawab tanpa memberi waktu berpikir. Saat salah, ia akan geleng-geleng kepala sambil berkata, "Ini yang saya bilang. Sistem beasiswa itu terlalu longgar sekarang." Anissa tidak melawan. Ia hanya menjawab dengan tenang, walau tangan kadang gemetar. Setelah kelas usai, ia sering duduk diam di bangku paling belakang beberapa menit, menenangkan diri, menarik napas panjang. "Aku nggak boleh tumbang. Aku harus buktiin," ucapnya pada diri sendiri sambil menatap catatannya yang penuh coretan. Ia mulai belajar lebih keras dari siapapun. Tugas-tugas ia kerjakan berhari-hari tanpa tidur. Ia ke perpustakaan saat kampus masih gelap, dan pulang ketika gedung hampir kosong. Beberapa kali penjaga sempat menegurnya. "Neng, jangan terlalu maksa, nanti sakit." Tapi Anissa hanya tersenyum dan menjawab, "Saya kuat, Pak." Ia membaca jurnal dalam bahasa Inggris, menonton rekaman kuliah asing lewat wifi kampus, dan bertanya pada dosen lain yang lebih terbuka. Saat mahasiswa lain sibuk nongkrong di kafe dekat fakultas, Anissa sibuk menyusun proposal. Wajahnya mulai terlihat lelah, tapi tatapannya tetap tajam. Ia tidak ingin membalas Dr. Herman dengan kata-kata. Ia ingin membungkamnya dengan hasil. Puncaknya, saat pengumuman tim riset nasional diumumkan di papan pengumuman lantai 2. Banyak yang berdiri di depan, menunggu nama mereka disebut. Suasana ramai, banyak yang membicarakan peluang. Saat nama, Anissa Rashid, disebut sebagai perwakilan kampus, suasana mendadak hening. Beberapa mahasiswa saling pandang. "Serius? Dia?" bisik seorang. "Lihat aja nanti, paling cuma numpang nama," kata yang lain. Tapi diam-diam, Dr. Herman berdiri di balik kaca jendela ruang dosen, melihat ke arah kerumunan itu. Rahangnya mengeras, dan alisnya sedikit turun.
Tapi ia belum berkata apa-apa. Belum. Di balik diamnya, Anissa menggerakkan banyak hal. Tak pernah sekalipun ia unggah prestasinya di media sosial atau menyebutnya di depan umum. Ia bukan tipe yang suka dipuji. Tapi dalam diamnya, langkahnya justru paling jauh. Saat kuliah kerja nyata tiba, sementara kelompok lain sibuk mendekor balai desa dan membuat lomba-lomba, Anissa sibuk duduk di ruang kepala desa, menjelaskan dengan detail tentang sistem digitalisasi buku dan arsip di perpustakaan desa. Tangannya menunjuk diagram yang ia buat sendiri, sesekali menggeser laptop pinjaman dari kampus, wajahnya serius. Kalau kita data semua koleksi dan buat sistem pencarian sederhana, warga bisa akses buku dengan lebih cepat. Dan ini bisa jadi contoh untuk desa lain. Jelasnya. Kepala desa mengangguk-angguk, kagum dengan cara bicaranya yang tenang tapi jelas. Sampean lulusan mana? Enduk, tanya kepala desa. Saya masih kuliah, Pak. Semester 5, jawab Anissa sambil tersenyum. Kepala desa melongo sebentar. Masya Allah, kalau anak kota yang ngomong begini, saya percaya. Tapi sampean dari desa juga, ya? Anissa hanya mengangguk. Lalu ia kembali menunduk dan mengetik. Ia tak berhenti sampai di situ. Saat teman-teman KKN-nya sibuk selfie dan membuat vlog, Anissa malah duduk bersama anak-anak kecil di bawah pohon jambu, mengajari mereka membaca dan berhitung. Ini bukan angka sembarang angka. Ya, ini bisa bantu kamu jualan, bantu ibu di pasar, bantu hitung uang kalau kamu jadi petani sukses nanti, ujarnya sambil menggambar angka di pasir dengan ranting. Anak-anak tertawa, lalu menirukan. Beberapa hari kemudian, ia mulai menulis modul sederhana, mencetaknya sendiri dari warung cetak di kota kecamatan. Ia beri sampul warna biru muda dan tulisan tangan kecil. Belajar itu menyenangkan. Anak-anak menyimpannya di tas plastik seperti harta karun. Di sela-sela kegiatan lapangan itu, Anissa juga menulis satu paper ilmiah tentang ekonomi pertanian. Ia lakukan riset langsung dari para petani di desa, merekam suara mereka, mencatat harga jual gabah, lalu mengolah data selama malam hari saat teman-temannya sudah tertidur. Di kamarnya yang kecil dan panas, dengan kipas tua yang berdecit dan lampu redup, ia tetap menatap layar laptop tanpa mengeluh. Aku mau buktikan kalau petani bukan cuma buruh tanah. Mereka pelaku ekonomi, gumamnya sambil mengetik cepat. Paper itu akhirnya dikirim ke jurnal luar negeri lewat email, dan 2 bulan kemudian ia dapat balasan. Judul papernya diterima dan diminta untuk presentasi daring. Salah satu profesor dari Jerman bahkan mengirim email balasan dengan kalimat, "Your perspective is raw, sincere, and powerful." Namun, semua itu tak pernah ia umumkan ke siapa-siapa. Ia hanya menyimpannya dalam folder, dalam email, dan di hatinya sendiri. Ia tidak merasa perlu berteriak soal apa yang ia capai. Karena bagi Anissa, semua kerja keras itu bukan untuk dipuji, bukan untuk memamerkan. Tapi untuk satu hal sederhana, membalas doa ayahnya. Kalau ayah bahagia, cukup. Aku nggak butuh yang lain, bisiknya suatu malam di balkon kos sambil memandangi langit yang mendung. Angin kota malam itu kencang, mengibaskan jilbabnya. Tapi ia diam saja, hanya memeluk lutut sambil menggenggam ponsel erat-erat. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menyempatkan satu panggilan. Suaranya lembut saat menelpon. "Halo, Yah, udah makan belum?" tanyanya. Dari seberang, terdengar suara tua yang berat. "Udah, Nak. Kamu sendiri gimana? Belajar jangan terlalu capek." Anissa tersenyum kecil, menahan air mata. "Aku kuat. Yah, yang penting ayah sehat. Jangan kerja berat sendirian ya." Lalu terdengar suara batuk dari seberang, dan Anissa langsung berdiri. "Yah, itu batuknya masih? Udah minum obat?" Ia mulai panik, tapi mencoba menenangkan suara. Dari seberang, ayahnya tertawa pelan. "Namanya juga orang tua. Yang penting kamu jangan khawatir." Tapi Anissa tahu, sesuatu sedang tidak beres. Hari wisuda pun tiba. Sejak pagi,
Suasana kampus ramai luar biasa. Parkiran penuh sesak oleh mobil-mobil mewah, motor besar, dan sopir-sopir yang menunggu dengan jas hitam. Di sisi kanan aula, ada deretan karangan bunga ucapan selamat dari orang tua pejabat dan pengusaha. Anissa berdiri di depan kosnya, menatap cermin kecil yang menempel di pintu lemari. Ia merapikan kebaya warna gading yang dijahit oleh Bu Lastri, tetangga sebelah rumah. Benangnya belum rapi, beberapa bagian masih kasar, tapi pas di tubuhnya. Ia tersenyum kecil. Rapi, ya, cukup, gumamnya pelan. Di halte depan kampus, Anissa turun dari angkot. Ia berjalan pelan melewati deretan mahasiswa lain yang sedang berfoto bersama keluarga, lengkap dengan fotografer pribadi dan bunga mahal di tangan. Beberapa dari mereka melirik Anissa, lalu berbisik. Itu dia anak desa itu ya? Iya, katanya dapat penghargaan. Tapi lihat tuh bajunya. Anissa mendengar semuanya. Tapi ia tetap melangkah. Tangan kirinya menggenggam map ijazah. Tangan kanan memegang ujung kebaya agar tidak tersangkut. Langkahnya tenang, tapi wajahnya sedikit menegang. Matanya mencari ke arah bangku tamu. Ia menelan ludah. Tidak ada wajah yang ia kenal. Tidak ada ayahnya. Aula megah itu dingin. Pencahayaannya terang sekali. Di panggung utama, para pejabat kampus sudah duduk rapi. Latar belakang bertuliskan, Wisuda Universitas Nusantara, dalam huruf emas besar. Ketika acara dimulai, suara gamelan dari pengeras terdengar pelan. Mahasiswa satu persatu dipanggil. Riuh tepuk tangan terdengar untuk tiap nama. Saat nama, Anissa Rashid, disebut, suara tepuk tangan justru lebih sedikit. Tapi suara Dr. Herman justru jelas terdengar melalui mikrofon. Bahkan desa pun bisa masuk sini sekarang, katanya sambil tertawa pendek. Beberapa mahasiswa tertawa pelan dari barisan belakang. Suara mereka menggema di aula. Anissa melangkah naik ke panggung, pelan dan kaku. Kepalanya tertunduk. Di panggung, ia menerima piagam itu dengan tangan gemetar. Di antara suara musik dan pengambilan gambar, wajah Anissa pucat. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahan agar tidak menetes. Hatinya perih. Tapi yang paling membuat dadanya sesak bukanlah komentar Dr. Herman. Bukan juga tawa teman-temannya. Yang paling berat adalah ketika ia duduk kembali dan menoleh ke arah deretan bangku tamu. Berharap, sekecil apapun harapan itu, melihat wajah lelah tapi hangat dari ayahnya. Tapi tak ada. Kursi itu kosong. Dan seketika, Anissa merasa benar-benar sendiri. Tapi saat rektor naik ke podium dan membuka pidato, suasana aula berubah. Musik latar dihentikan. Semua mata tertuju ke depan. Rektor, seorang pria parubaya dengan jas resmi dan suara yang berat, berdiri tegak, menatap hadirin satu persatu. Suaranya tegas dan langsung menembus ruangan. Hari ini bukan hanya tentang ijazah. Ini tentang siapa yang sungguh-sungguh belajar untuk mengubah keadaan. Para dosen mulai saling melirik. Sebagian mahasiswa menegakkan duduknya, bingung arah pidato ini kemana. Rektor menarik napas, lalu lanjut dengan nada yang makin mantap. Penghargaan tertinggi kampus hari ini, kami berikan kepada seorang mahasiswi yang datang dari tempat paling jauh. Bukan hanya secara jarak, tapi dari kesenjangan, dari keterbatasan. Tapi dia tak pernah mengeluh. Ia mengerjakan tugas dengan sempurna. Ia membawa risetnya ke desa. Ia membantu anak-anak di pelosok. Ia bukan hanya belajar teori, dia menjalankan ilmunya. Dan hari ini, dia menjadi lulusan terbaik sepanjang sejarah kampus. Ruangan hening. Tidak ada suara. Tidak ada tepuk tangan. Semua hanya menoleh ke kiri dan kanan, mencoba menebak. Sampai rektor menyebut, Anissa Rashid. Tiba-tiba semua pandangan langsung mengarah ke Anissa yang duduk di barisan tengah. Anissa kaget, matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Tangannya gemetar di atas map. Ia tidak langsung berdiri, seolah tak percaya. Beberapa detik kemudian, rektor melanjutkan, silakan berdiri,
Nak. Barulah Anissa berdiri perlahan, masih dengan wajah bingung. Aula masih sepi. Tak seorang pun bertepuk tangan. Mereka hanya menatap. Langkah Anissa menuju panggung kali ini berbeda. Langkahnya pelan tapi mantap. Tangisnya mulai pecah. Tapi ia tetap berjalan. Saat sudah sampai di tengah panggung, rektor menyalaminya dengan hangat dan menggenggam erat tangannya. "Kami bangga sekali padamu," bisik rektor, terdengar pelan melalui mikrofon. Lalu tiba-tiba, dari sisi kiri panggung, muncul seorang pria tua berjenggot putih, memakai sorban dan baju koko bersih. Ia naik ke atas panggung perlahan, berjalan sambil membawa tongkat. Semua mata langsung tertuju padanya. Anissa menoleh. Matanya membelalak. "Ayah?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Pria itu tersenyum hangat, lalu menggenggam tangan Anissa dengan lembut. Tangannya kasar dan hangat, tapi genggamannya mantap. "Ayah di sini, Nak." "Dari tadi," ucapnya pelan. Anissa langsung memeluknya erat. Suara isaknya tak bisa ditahan. Aula mulai berbisik. "Siapa pria tua ini? Kenapa bisa di atas panggung?" Rektor lalu berkata, "Bapak Rashid bukan hanya ayah dari Anissa. Beliau adalah salah satu penyumbang tetap kampus ini. Sejak 5 tahun lalu, beliau membantu pembangunan perpustakaan, ruang baca terbuka, dan beasiswa untuk mahasiswa dari pelosok. Tapi beliau menolak disebutkan namanya. Beliau hanya bilang, kalau bisa bantu orang, bantu saja. Tak perlu dipuji." Ruangan makin hening. Beberapa dosen menunduk, termasuk Dr. Herman yang wajahnya kini pucat. Seseorang dari barisan belakang bertepuk tangan. Lalu disusul yang lain. Dalam sekejap, seluruh aula berdiri, memberikan standing ovation. Tapi Anissa masih memeluk ayahnya, seakan tak peduli dunia di sekeliling. "Ayah datang jalan kaki, ya?" bisiknya sambil menahan tangis. Pak Rashid tertawa pelan. "Ayah datang naik mobil. Kamu pikir ayah nggak bisa?" Lalu ia menyentuh kepala Anissa dengan lembut. "Tapi ayah tetap petani. Petani yang punya tanah banyak, tapi tetap suka makan sambal terasi dan tidur di tikar bambu." Anissa terdiam. Tapi belum selesai kejutan hari itu. Mata semua orang tertuju pada Anissa dan ayahnya. Suasana mendadak hening, seperti waktu berhenti sejenak. Wajah-wajah yang semula penuh cemoohan kini berubah menjadi rasa hormat dan kagum yang tulus. Dr. Herman yang biasanya garang dan penuh sindiran, kini terlihat pucat dan tak berkedip. Ia berdiri kaku di sudut aula, tak tahu harus berkata apa. Teman-teman Anissa yang dulu sering mengejek dan berbisik sinis, kini menunduk malu, wajah mereka merah. Tak ada lagi suara tawa atau canda yang menghina. Bahkan beberapa mahasiswa yang dulu meremehkannya kini maju perlahan, berebut untuk mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka, sambil gugup berkata, "Maaf ya, Anissa, aku salah." Anissa menatap mereka satu persatu dengan mata yang lembut tapi tegas. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar atau marah. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Lalu ia memeluk ayahnya erat-erat, seolah ingin menyimpan semua kekuatan dan kehangatan itu di dalam dirinya. Tangannya menggenggam tangan Pak Rashid yang kini terasa seperti jangkar, memberi ketenangan yang selama ini ia cari. "Terima kasih sudah datang, Ayah," bisiknya pelan, suaranya bergetar namun penuh kelegaan. Pak Rashid membalas pelukan itu dengan lembut. "Ayah selalu ada untukmu, Nak. Jangan pernah ragu akan itu." Di sekeliling mereka, bisik-bisik kagum mulai terdengar. "Dia memang luar biasa," kata seorang dosen dengan nada hormat. "Ternyata bukan sekadar anak desa biasa." Anissa tahu, hari ini bukan tentang balas dendam kepada siapapun, bukan pula tentang membalas hinaan yang pernah diterimanya. Ini tentang membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan keyakinan tidak pernah sia-sia, walau jalan itu berat dan penuh rintangan. Langit di luar aula mulai gelap. Angin malam berhembus masuk dari jendela-jendela besar, membawa sejuk dan harapan baru.
Cahaya lampu aula yang hangat memantul di wajah-wajah yang kini penuh kekaguman dan hormat. Semua yang hadir merasakan bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kisah tentang seorang gadis desa yang menolak menyerah, yang membuktikan bahwa asal-usul bukan penentu masa depan. Hari itu, gadis desa yang dulu dianggap remeh berdiri paling tinggi di atas panggung kehormatan. Ia berdiri bukan karena siapa keluarganya, bukan karena harta atau status, tapi karena siapa dirinya sebenarnya, seorang pejuang yang berani bermimpi dan mewujudkan mimpinya. Namun, di balik semua sorotan dan tepuk tangan itu, Anissa menyimpan satu pertanyaan dalam hati yang belum terjawab. Cerita ini mengingatkan kita bahwa rendah hati, sabar, dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil, insya Allah. Jangan pernah remehkan seseorang hanya dari penampilannya, karena Allah menilai dari hati dan usaha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.